Halo teman-teman, ayo kita belajar bersama tentang budidaya pohon jambu secara organik. Nah, kita harus menyiapkan bibit jambunya. Kalau teman-teman pengen beli, boleh juga cek link yang ada di pojok kiri bawah video ini ya teman-teman, buat ngebeli bibitnya. Kalau bibit jambu itu biasanya hasil dari cangkok maupun okulasi, jadi bukan dari bijinya yang ditanam ya teman-teman. Kalau bijinya kita tanam itu biasanya berubah. Alangkah baiknya teman-teman tetap beli jambu atau bibit jambu yang unggul, beda dengan kalau kita tuh menanam pepaya dan lain sebagainya. Nah oke, yang pertama kita buat lubang. Oh ya, disclaimer dulu teman-teman, karena ini aku ngebikinnya menggunakan AI, jadi aku tidak bermaksud memfoto atau memvideo pohonnya orang, tapi kan aku ingin menyampaikan ilmu pengetahuannya. Jadi ya videonya cukup pakai foto-foto hasil animasi kayak gini ya teman-teman, nggak apa-apa lah. Yang penting isinya atau edukasinya. Nah, kita bikin galian dulu atau media tanamnya. Caranya kita gali tanah sedalam 40 cm dengan lebar juga sama 40 cm. Nah, tanahnya dikeluarkan, kemudian kita ambil 2 ember kotoran kambing ataupun kotoran sapi yang udah jadi tanah. Kalau kotoran kambingnya yang masih baru pun juga nggak apa-apa ya teman-teman. 2 ember aja, kemudian kita aduk-aduk bersama tanahnya supaya campur. Nah, kemudian digunakan untuk menanam bibit jambunya. Nah, kalau nggak ada kotoran kambing atau kotoran hewan, teman-teman juga bisa memanfaatkan rumput. Jadi teman-teman cabutin rumput sampai dapat 2 ember. Nah, kemudian dicacah ya, dipotong-potong kecil-kecil biar mencampur dengan tanahnya itu gampang. Kemudian bibit jambunya tinggal kita tancepin di situ. Nah, tugas kita untuk saat ini selesai. Nah, yang tugas yang hariannya itu adalah sempet nggak sempet, kalau bisa disempetin, kita menjaga kelembapan media tanam atau kita menjaga tanah di sekitar pohon jambunya dengan cara menyiram air. Tapi alangkah baiknya air yang digunakan untuk menyiram itu adalah pupuk organik cair. Caranya gimana? Caranya sangat 0 rupiah. Kok bisa? Bisa banget. Jadi teman-teman tinggal bikin atau mengumpulkan sampah, misalkan dedaunan, rumput ya beserta akarnya, kemudian sisa sayur, air cucian beras, terus kotoran hewan, gedebok pisang. Nah, itu tinggal dicacah ya. Kalau gedebok pisangnya dimasukin ke dalam ember. Embernya dipenuhin sama sampah itu, kemudian dimasukin air, kemudian ditutup ya. Ditutup ini tujuannya agar tidak digunakan untuk bertelur nyamuk ya, bahaya kalau nyamuknya bertelur di situ. Setelah 1 minggu teman-teman itu udah jadi, teman-teman tinggal ambil airnya 1 gelas ya, 1 gelas tuang ke dalam ember, kemudian dituang lagi 20 gelas air biasa teman-teman, lalu diaduk. Jadinya dalam ember yang kecil itu ada 1 gelas pupuk organik cair ditambah 20 gelas air biasa. Nah, setiap hari gunakan untuk menyirami tanaman. Nyiramnya yang merata teman-teman, termasuk media tanamnya juga termasuk di pangkal pohonnya teman-teman. Gitu. Kalau nyiram juga dikenain ke pangkal pohonnya ya teman-teman. Biar istilah di pertaniannya itu apa ya, tekanan osmosis atau apa gitu, aku agak lupa itu. Intinya kalau disiramkan ke pangkal tanamannya dengan dosis yang tepat itu akan mudah diserap teman-teman. Tapi di media tanamnya yang lain juga dibikin lembab, jangan sampai kekeringan teman-teman. Intinya semua tanaman itu
tidak suka media tanamnya itu banjir, nggak suka, kekeringan juga nggak suka. Jadinya yang biasa-biasa saja gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau rutin ya tiap hari menyiramnya kayak gitu, itu teman-teman nggak perlu beli pupuk kimia sama sekali, dan bahkan tanahnya akan menjadi tanah yang sehat teman-teman. Begitu seterusnya. Lah nanti kalau misalkan teman-teman kan pohon jambunya lama-lama besar tuh, nah pasti ada daun yang jatuh ya kan, ada juga kayak misalkan buahnya itu dipanen kemudian dikupas, nah kulitnya itu juga dijadiin pupuk organik cair lagi, dimasukin ke ember, termasuk daunnya, bahkan rantingnya tanaman. Kalau kalian itu apa habis beres-beres ya kan, biasanya kan dipotong itu ya rantingnya ya, itu masukin juga ke dalam embernya teman-teman gitu ya, sangat simpel jadi pupuknya. Terus di sekitar pohon biasanya tumbuh rumput, rumputnya jangan diobat teman-teman, tapi cabutin ya, jadi pupuk lagi untuk si pohon jambu organik teman-teman. Nah kemudian setelah panen ya, pohon jambu itu biasanya buahnya sedikit teman-teman. Ada triknya biar muncul bunga lagi. Jadi ujung-ujung atau tunas-tunasnya itu yang agak tua itu dipotong teman-teman, supaya muncul tunas. Soalnya kalau tunasnya muncul itu, tunas muncul tuh bawa bunga teman-teman gitu. Jadi nanti bisa menghasilkan buah lagi. Begitu seterusnya teman-teman. Wah asik banget pokoknya ya. Terus apalagi ya teman-teman, karena pohon jambu itu kan termasuk pohon yang gini, nggak musiman, jadi selama tanahnya dijaga subur terus, lembab terus, insya Allah akan berbuah terus menerus gitu teman-teman. Apalagi kalau tempatnya itu terik, sinar mataharinya full ya, buahnya akan semakin banyak. Yang penting ya itu tadi, konsisten untuk merawatnya teman-teman. Oh ya teman-teman, kelebihan dari organik itu adalah salah satunya tanaman tidak mudah sakit. Jadi makhluk hidup itu tetap bisa ngalamin yang namanya sakit. Kayak kalau misalkan tanaman itu dikasih pupuk kimia terus menerus ya teman-teman, itu tuh sama kayak kita tuh hidup yang dimakan tuh cuma mie instan mulu teman-teman. Enak sih enak, tapi kan kurang sehat gitu. Kalau dikasih pupuk organik itu tuh sama kayak kita tuh makan sayur, kita makan buah, kita makan biji-bijian, kita makan ya gitu lauk pauk sedikit, nah kayak gitu kalau organik tuh gitu. Ya wis gitu dulu teman-teman, terima kasih udah nonton sampai ini, terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe, semoga kalian semua sehat selalu dan lancar rezekinya, bisa beli mobil baru amin, gaji naik 2 kali lipat amin. Ya situ dulu, yang Islam jaga sholatnya, dadah.